Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu di sini. Kita akan melanjutkan materi pewarisan sifat bagian ketiga, yaitu mengenai pemuliaan makhluk hidup. Genetika atau ilmu yang mempelajari pewarisan sifat berperan dalam membantu penyediaan bahan pangan bagi manusia. Penyediaan bahan pangan bagi manusia dilakukan dengan cara menciptakan bibit unggul, yaitu melalui kawin silang atau hibridisasi dari kombinasi pada induk, sehingga menghasilkan suatu bibit yang unggul. Penyiapan bibit unggul bertujuan supaya bibit itu menghasilkan bibit unggul yang tahan kondisi kering atau kondisi lain. Yang kedua, lebih tahan terhadap hama. Yang ketiga, kualitas panen lebih bagus. Yang keempat, jumlah panen atau hasil panen meningkat. Dan yang terakhir, waktu panen lebih cepat. Kawin silang antara padi Koshi Hikari dari Jepang yang pulen dan waktu lama dengan IR yang keras tapi waktunya cepat menghasilkan Tropico, bibit unggul padi Tropico. Ini adalah buah hasil perkawinan silang dari buah nona dengan serikaya. Hasilnya seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis padi paketi. Itu adalah bibit unggul hasil kawin silang dari padi-padi atasnya ya. Pamelan juga, jeliteng, dan pamera. Hasil kawin silang antara kiwi dan beri. Kiwi dikawinkan dengan beri, maka menghasilkan kiwi berries. Hal itu bisa dilakukan dengan bantuan manusia, yaitu mengambil serbuk sari ditaruh di kepala putik. Kemudian kalau hewan, ini adalah sapi hasil perkawinan silang dari sapi Belgian Blue dengan sapi Aceh, baru lahir sudah 22 kilo. Nah, dalam teorinya kita bisa lihat nih, padi tahan hama tapi pera dikawinkan dengan tidak tahan hama tapi pulen, maka akan hasilnya tahan hama dan pulen padinya. Kemudian disilangkan yang kedua antar F1, tahan hama pulen H besar H kecil, P besar P kecil dikawinkan dengan sesamanya, yaitu sama-sama F1, maka akan menghasilkan di kotak pertama H besar P besar, yaitu tahan hama dan pulen, dan itu merupakan galur murni. Dari pewarisan sifat, maka ada penyakit bawaan yang bisa diturunkan, misalnya pada manusia, yaitu diabetes mellitus atau kencing manis, hemofilia, darah sukar membeku, thalassemia, sel darah merah yang tidak normal. Dan yang keempat adalah albino, kekurangan pigmen yang terletak di autosom. Lihat gambar, ini merupakan orang albino. Kita coba perkawinkan atau buat kawin silang antara yang normal dengan albino. Simbolnya normal itu A besar, albino A kecil, sehingga gametnya A besar dan A kecil, sehingga keturunannya adalah A besar A kecil atau karier. Jadi orangnya tampak normal tapi pembawa penyakit keturunan.
Kalau karir dikawinkan dengan karir, maka hasilnya kemungkinannya nih gametnya bisa A besar atau A kecil atau A besar A kecil, sehingga hasil keturunannya kemungkinannya A besar berarti anaknya ini normal. Kemudian kalau sel telur ketemu A besar ketemu dengan A kecil, hasil anaknya adalah A besar A kecil. Jadi anaknya karir, tampak normal tapi membawa penyakit keturunan. Kemungkinan ketiga yaitu A besar A kecil karir, tadi fenotipnya normal tapi dia pembawa penyakit keturunan. Kalau genotipnya A kecil, maka anaknya menderita penyakit albino. Adakah penyakit keturunan lainnya selain yang sudah disebutkan tadi? Tentu ada ya. Apa coba yang kamu kenal? Misalnya gangguan mental, itu termasuk penyakit keturunan. Buta warna juga penyakit keturunan. Penyakit keturunan tidak menular ke orang lain, tetapi menurun pada keturunannya. Maka kadang kalau kita mau mencarikan jodoh, kadang dicari bibitnya, bibit keluarganya, maksudnya punya penyakit keturunan atau tidak. Mari kita praktekkan pewarisan sifat. Kita lihat peluang yang bisa terjadi pada hasil perkawinan. Sediakan 2 koin. Nah, koin pertama kita tulis X di bagian angka dan X lagi di bagian gambar. Itu merupakan ibu. 1 koin berikutnya X di bagian angka dan Y di bagian gambar. Itu berarti koinnya ayah. Lempar koin ibu ke atas, kemudian bila tampak dari yang di atas adalah X, dan lempar koin ayah bila tampak koin gambar Y, maka anaknya XY, berarti jenis kelaminnya laki-laki. Itu peluangnya seperti itu. Kemudian kita tuliskan misalnya T besar dan T kecil. T untuk kode kulit putih disebut dominan karena hurufnya besar. T kecil kode hitam untuk sifat resesif. Kemudian ulang lempar koin ibu. Misal tampak yang T kecil. Kemudian begitu kita lempar koin ayah, tampak yang T besar. Maka anaknya tadi jenis kelaminnya laki-laki, genotipnya T besar T kecil, berarti kulitnya warna apa coba? Warna putih karena tadi T besar adalah dominan. Nah, itu kalian praktekkan sesuai dengan LKPD yang ibu berikan. Silakan kalian lakukan praktek sesuai LKPD ya. Selanjutnya langkah-langkahnya seperti itu. Semoga kalian paham, kemudian kalian kerjakan tugas LKPD, kumpulkan nanti hasilnya di WA ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.